Oke, sudah terdengar ya. Baik, langsung kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya semuanya. Nah, di sini kita masuk ke pertemuan pertama, di mana di sini sudah masuk ke minggu ketiga ya, karena minggu kemarin masih ada ekskursi, jadi kita baru masuk ke pertemuan yang pertama terlebih dahulu ya. Jadi di sini kita lihat dulu untuk pendahuluannya ya. Di mana kalau kita di sini adalah lebih ke pengenalan sistem enterprise ya. Jadi di sini merupakan mata kuliah pilihan yang termasuk dalam kelompok ilmuwan di rekayasa sistem industri ya. Tapi kita masuknya ke bagian metodologi penelitian di dalam POSI ya, perancangan optimasi sistem industri seperti itu. Nah, kalau di sini untuk output yang dihasilkan ya, yang ada di sistem enterprise itu mungkin agak berbeda dengan di mata kuliah APSI ataupun di mata kuliah DSS atau SPK ya, sistem pendukung keputusan ataupun bisnis seperti itu. Jadi nanti harapannya adalah di sini sistem enterprise itu kita bisa membuat yang namanya kerangka kerja atau framework ya. Nah, mungkin kalau di yang kakak lain itu adalah kita bisa membuat SOP ya, atau sistem operasional prosedur, atau sorry, standar operasional prosedur ya, atau SOP. Nah, kalau di sini sistem enterprise itu kita bisa buat namanya kerangka kerja atau frameworknya seperti itu. Jadi benar-benar apa namanya, tidak adanya bahasa pemrograman seperti itu. Jadi hanya cukup kita membuat yang namanya kerangka kerja seperti itu ya. Nah, ini kita masuk dulu ke bagian pertama dulu ya. Pertama itu adalah di tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu adalah sebagai mahasiswa kita memahami dulu konsepnya ya, konsep dari enterprise itu sendiri dan rekayasanya juga. Nah, enterprise di sini lebih ke apa ya, istilahnya itu kita mengumpulkan dari satu perusahaan ya, itu terdiri dari beberapa SDM ya, lalu SDA-nya yang dimiliki misalkan mesin atau material, dan semua entitas tersebut itu memiliki satu tujuan yang sama ya. Kalau misalkan di perusahaan besar sekalipun ya, misalkan kayak Samsung atau misalkan Apple ya, pasti mereka punya satu tujuan yang sama, yaitu mencari keuntungan. Ini disebut sebagai konsep enterprise ya. Nah, dengan ada enterprise di sini, kita sebagai engineer ya, atau apa namanya istilahnya teknik industri ya, itu kita melakukan namanya rekayasa seperti itu. Nah, kenapa harus dilakukan rekayasa? Supaya kita bisa meningkatkan nilai tambah ya, yang tadinya tidak ada menjadi ada, tentunya memenuhi syarat sebagai efektif dan efisien seperti itu. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah dari mahasiswa itu sendiri itu paham akan adanya kerangka kerja ya, atau framework seperti itu ya. Jadi apa namanya, misal kalian punya apa namanya data ya dari misalkan perusahaan ya, atau organisasi, atau mungkin yang lainnya seperti sekolah ya, SMP, SMA, atau bahkan kampus seperti itu. Itu kalau kalian buat apa namanya kerangka kerja dalam semua bidang ya, misalkan di satu apa namanya sekolah SMP misalkan. Nah, di sini tersebut kita buat kerangka kerjanya. Itu nanti akan terbantu pada saat kalian membuat yang namanya aplikasi ya. Tentunya di sini sih pendapat itu bukan kerja ya. Kan kalau kita objek penelitiannya itu adalah SMP ya, sekolah SMP atau SMA, itu kan rata-rata adalah siswa dengan guru ya. Nah, di siswa di sini itu pasti mempunyai beberapa proses bisnis ya. Salah satunya adalah mungkin apa namanya melakukan pembelajaran ya, sesuai dengan kurikulum, lalu ada olahraga, ada misalkan studi tour apapun semacamnya, atau misalkan ikut lomba seperti itu. Nah, makanya di situ dengan adanya proses bisnis yang sedemikian rupa atau banyak ya, itu bisa dijadikan sebagai landasan kerangka kerja. Ya.
Dan kita bisa memanfaatkan metodenya serta tools pemodelan untuk memodelkan yang enterprise tadi ya. Jadi output dari sistem tes itu adalah kerangka kerja ya, atau framework dalam bentuk model tadi. Jadi setidaknya bukan sekedar hanya kita menghitung keuntungan ini berapa, hasilnya berapa, ya udah sampai di situ aja gitu. Nah, di sini enggak. Kalau di sini kita benar-benar kita membuat desain ya atau perancangan dalam bentuk namanya kerangka kerja. Nah, yang ketiga adalah kita bisa paham akan kegunaan dan manfaat dari sistem enterprise ya, untuk kita bisa memperbaiki efektivitas dan efisiensi enterprise itu sendiri ya. Jadi dengan adanya aplikasi tersebut ya, itu kita bisa meningkatkan nilai tambah ya. Kalau misalkan semakin efektif kan itunya artinya kan bisa menguntungkan kepada beberapa pihak seperti itu, apalagi efisiensi ya, bisa mengurangi misalkan biaya kos transportasi atau misalkan mengurangi biaya operasional juga, itu bisa dikategorikan sebagai efisiensi enterprise. Nah, ini untuk tujuan pembelajarannya. Untuk aturan mungkin sudah dijelaskan kemarin ya, nanti bisa dilihat di kontrak kuliah. Dan untuk nanti slide-nya juga mungkin akan saya share, kalau tidak sore ini mungkin besok ya, untuk sistem itu sendiri. Dan untuk bobotnya juga sama rata ya, 30% semua, kecuali kuis atau tugas itu 10%. Nah, lalu ada referensi textbook-nya, ini nanti bisa kalian catat nanti setelah kalau kalian mendapatkan slide-nya ya, di GDR nanti akan saya share. Nah, untuk berikutnya adalah kita masuk ke pengantarnya terlebih dahulu. Ya, jadi di latar belakang di sini salah satunya adalah adanya kompetitor ya, atau persaingan ya, yang kita lihat di zaman sekarang saat ini seperti itu. Nah, kalau kita ambil contoh yang paling sering kita dengar lah, mungkin kita ambil contoh di HP Android lah sama Apple seperti itu ya. Nah, dimana kalau Android kan biasanya kalau kita mau mencari merek yang ternama itu kan contohnya adalah Samsung ya. Kalau di macOS atau misalnya yang selain Android, itu kita ambilnya contohnya dari Apple ya. Produknya adalah iPhone seperti itu. Nah, dengan adanya persaingan untuk dalam bidang HP saja itu sudah menjadi kompetitor yang mungkin sangat ketat ya. Di satu sisi mereka mempunyai kelebihan masing-masing, tapi juga punya kekurangan masing-masing ya. Kalau kalian sudah istilahnya itu menjadi user Apple sama user Android, pasti akan ada bedanya dalam penggunaan user interface ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian sudah terbiasa misalkan menggunakan iPhone lalu tiba-tiba pindah ke user Android, ya itu pasti akan adanya adaptasi ya. Jadi harus adaptasinya mungkin beberapa hari kemudian seperti itu. Nah, begitu juga dengan sebaliknya ya. Jadi kalau misalkan dari user Android terus kita punya rezeki atau dana lebih ya, kita beli HP iPhone, pada saat kita pakai ya kita juga pasti juga butuh yang namanya adaptasi seperti itu. Nah, kenapa bisa adanya kita pola sebagai pembeli ya, itu kita mau membeli barang tersebut ya karena memang kita membutuhkan yang namanya HP ya, HP untuk komunikasi, untuk transfer data, atau bahkan bisa untuk kerja gitu ya. Nah, apalagi kalau misalkan kita sebagai user ya atau pembeli ya, itu adalah misalkan yang mampu ya, mungkin gajinya di atas UMR lah seperti itu pasti rata-rata mereka membeli HP-nya yang tidak entry level, pasti mungkin di mid range atau misalkan flagship lah yang sudah paling mahal sekalipun ya. Nah, dengan adanya kesempatan tersebut, perusahaan yang dua tadi itu pasti gencar untuk merilis produk yang terbaru tadi ya, supaya mengincar pasarnya mereka ya. Jadi kalau misalkan sekarang itu Samsung sudah merilis produk yang kalian sudah tahu di YouTube lah, seperti itu misalkan Galaxy Z Fold ya yang 6 atau misalnya Z Flip 6, dan juga di iPhone itu yang terakhir adalah iPhone 15 ya, Pro Max dan iPhone 15 Pro seperti itu ya. Memang harganya 11-12 ya, ada yang lebih mahal sedikit, ada juga yang lebih murah sedikit seperti itu. Nah,
dengan adanya kedua persaingan tersebut, ya, itu menjadi salah satu alasan kenapa sistem interpretasi itu dibutuhkan, ya, supaya kita bisa mengetahui kerangka kerjanya yang dalam hal ini produk, ya. Kalau misalnya jasa juga sama aja sebenarnya. Itu bisa kita lihat apa saja yang bisa kita manfaatkan celahnya itu untuk memperbaiki efisiensi dan efektivitas tadi, ya. Dan tentunya ini tidak hanya untuk di bagian produksi sama marketing juga, ya, tapi juga di bagian seluruh bagian yang ada di perusahaan tersebut, mulai dari R&D, ya, research and development sampai dengan SDM, ya. Nah, itu untuk persaingan juga untuk latar belakangnya. Yang kedua adalah ini kita lihat dia bisa membangun dan mengoperasikan perusahaan yang memerlukan usaha yang lebih besar agar bisa bertahan, seperti itu, ya. Jadi mungkin kalau perusahaan yang sudah lama berdiri, ya, sampai sekarang itu mungkin agak tidak sebanyak yang sekarang tadi, karena memang kalau sekarang itu adalah perusahaan yang baru berdiri atau istilahnya adalah startup, ya. Ya, contoh misalkan Samsung, ya. Samsung aja mungkin berdiri mungkin di tahun 90-an atau 80-an seperti itu. Beda dengan misalkan yang merek yang paling baru, ya. Misalkan dari Intel ataupun misalkan Tecno, mungkin itu baru beberapa tahun terakhir seperti itu, ya. Nah, kenapa memerlukan usaha yang besar ini agar bisa bertahan? Supaya pada saat melakukan penjualan produk itu tidak kalah saing dengan produk yang baru, ya. Rata-rata kalau misalkan produk yang mereknya baru itu pasti mereka keunggulan yang ditampilkan itu adalah harga yang paling murah, seperti itu. Meskipun memang fiturnya juga terbatas, gitu. Nah, rata-rata memang konsumen yang kita di Indonesia, ya, memang pasti rata-rata pasarnya itu adalah di menengah ke bawah seperti yang ada di Afrika, seperti itu. Nah, makanya biasanya ini mereka merek baru ini mengincar di celah di pasar menengah ke bawah tadi, seperti itu. Dan tentunya jumlah pasar atau pemasaran yang ada di Indonesia juga itu totalnya pasti lebih banyak dibandingkan dengan yang Afrika tadi, ya. Nah, makanya di sini kenapa dia atau perusahaan Samsung itu memerlukan usaha yang lebih besar agar bisa bertahan. Nah, yang ketiga adalah semuanya berujung pada bentuknya integrasi perusahaan atau istilahnya itu adalah merger, ya, atau gabungan ini. Kalau misalkan terjadi, misalkan ada yang kolaps salah satu, ya mau nggak mau, ya melakukan merger dengan perusahaan lain supaya tidak hilang, seperti itu, ya. Karena rata-rata ada perusahaan itu tiba-tiba di tengah jalan itu pailit atau bangkrut, gitu, ya. Itu yang tidak diharapkan terjadi oleh si owner tadi. Dan juga ada caranya juga itu kita melakukan pendekatan perancangan, ya. Ini kalau misalkan dibutuhkan, salah satunya adalah menggunakan enterprise. Yang berikutnya adalah aplikasi teknologi informasi ini itu semakin luas. Jadi kita sebagai milenial dan Gen Z itu kelebihan utamanya adalah bisa menggunakan aplikasi, ya, secara cepat dibandingkan dengan generasi di atasnya, misalkan baby boomers atau generasi X, ya, seperti itu. Nah, dengan adanya perilaku yang perbedaan tersebut itu menjadikan salah satu dasar di mana aplikasi di sini itu pasti akan digunakan secara meluas, mulai dari perusahaan besar sampai dengan perusahaan kecil. Nah, berikutnya adalah menggeser perusahaan dari data driven, ya, menjadi corporative information atau knowledge driven. Jadi kalau zaman dulu cukup mengandalkan data, ya, yang bisa kita peroleh untuk melakukan sesuatu, kalau sekarang sudah menjadi dalam tahap knowledge driven. Jadi pengetahuan dari data yang diolah tersebut itu bisa menjadi salah satu target perusahaan itu mau melakukan apa, gitu, ya. Jadi misalkan contoh perilaku konsumen, ya, yang membeli makanan misalkan di GoFood, ya, itu kan pasti tergantung dari daerahnya masing-masing, ya. Kalau misalkan di Lampung kan rata-rata yang mereka beli itu kalau tidak seblak, ya, atau misalkan makanan yang pedas, ya, itu merupakan salah satu ciri khas daerah yang ada di daerah tersebut, gitu. Beda dengan misalkan kalau misalkan pembelian makanan di Jakarta, pasti itu lebih beragam lagi, gitu. Nah, dengan adanya perilaku tersebut itu bisa dijadikan sebagai knowledge driven
yang dimana nanti 5 atau 10 tahun ke depan itu bisa kita olah sebagai pasar target mereka gitu. Ya. Itu latar belakang dari sistem enterprise ya. Ada juga adopsi IT solution. Ini nanti kalau misalkan dibutuhkan ya. Dan juga diperlukan pemahaman mengenai proses ya dalam perusahaan terlebih dahulu, sama juga memunculkan disiplin baru berupa enterprise engineering. Ya. Ini memang kalau ngarahnya itu lebih ke sistem informasi ya, karena di satu sisi kita juga butuh kebutuhan informasi dari apa namanya istilahnya itu bidang keahlian di sistem informasi. Nah makanya di sini apa namanya untuk penggunaan dari secara piramida itu ya, dimana kalau teknologi itu sudah jelas ya, itu bisa dipakai semua perusahaan dan juga aplikasinya itu memang terbatas untuk hanya beberapa user saja, dan data tersebut itu nanti akan digunakan sebagai acuan bisnisnya mereka mau kemana seperti itu ya. Nah kenapa ini bisnis ada di atas, karena untuk level atas itu adalah bagaimana caranya kita menentukan arah perusahaan tersebut ya, karena di situ merupakan jangka panjang juga ya. Nah perlu diingat juga pasti juga ada beberapa perusahaan itu yang dimana mereka menjualan produk A tapi di zaman sekarang malah jual produk B seperti itu ya. Nah contohnya mungkin saya lupa, kalau misalkan zaman dulu apa namanya, kalau tidak salah ya, itu mungkin ya kayak Pocari Sweat ya, seperti itu kan dulu jualan mungkin apa namanya, ada yang selain bahan kimia seperti itu. Nah tapi di zaman sekarang itu malah jualan produk B, yaitu sebagai minuman kemasan atau minuman kesehatan seperti itu. Kenapa mereka mau menjual produk B? Karena mereka mendapatkan data yang dibutuhkan oleh customer seperti itu. Jadi misalkan customer ini pengennya produk B ini sesuai dengan keinginan kita gitu, maka di perusahaan tersebut bisa apa namanya, mengabulkan keinginan tersebut gitu. Makanya di situ sebagai bisnis yang bisa kita terapkan di perusahaan ya. Dan tentunya ini juga pasti tergantung dari feedback customer ya, biasanya seperti itu. Kadang bisa jadi nanti pada saat 10 tahun atau 20 tahun ke depan itu bisa jadi bisnisnya berubah lagi gitu ya, maka itu tergantung dari keputusan owner itu tadi. Nah, itu yang disebut sebagai latar belakang dari sistem enterprise ya. Jadi pengertian enterprise di sini setidaknya itu adalah merupakan mewakili perusahaan ya, di mana punya effort atau usaha keras juga untuk kecenderungan untuk ikut serta ya dalam usaha keras yang penuh keberanian. Tapi di sini juga enterprise itu lebih ke apa namanya, memiliki satu tujuan yang sama ya dari semua entitas yang terlibat, mau itu manusianya, lalu mesin, material, uang, metode, atau apalagi misalnya environment, itu jadi satu, itu punya satu tujuan yang sama. Ya, itu yang disebut sebagai yang namanya pengertian enterprise, seperti itu. Ya. Nah, seperti ini ya, kalau menurut Leon. Jadi, kita punya SDM, kita punya pabrik, kita punya uang, kita punya mesin, dan punya satu tujuannya sama, itu yang disebut sebagai enterprise. Dan di sini adalah yang disebut sebagai ini achieve the goal. Jadi kita punya apa namanya, mendapatkan satu tujuan yang sama tadi. Oke, ini juga ada menurut ISO 14258, tapi ini mungkin kita skip dulu. Dan juga enterprise ini itu tidak sebatas apa namanya, kita menghasilkan produk saja ya, tapi juga bisa dalam bentuk jasa ya, seperti itu. Nah, ini untuk pengertian enterprise itu sendiri. Yang berikutnya adalah ini proses apa namanya dalam sistem enterprise itu sendiri ya. Mungkin ini lebih mirip seperti apa namanya, pengertian sistem ya, dimana kalau dari luar ke dalam itu adalah input ya, dari dalam keluar itu adalah output. Nah di dalam itu adalah proses ya. Tapi di sini bedanya adalah itu dipecah menjadi beberapa level saja seperti itu. Ini untuk yang dimasukkan sebagai dasar dalam enterprise. Nah jadi kalau tadi kita sudah paham dari pengertian enterprise itu sendiri, kita masuk ke dalam pengertian enterprise engineering. Nah, karena di sini
Kenapa harus kita lakukan rekayasa supaya bisa meningkatkan efektivitas dan efisien tadi, ya. Karena di sini juga enterprise itu adalah sebuah sistem yang rumit, jadi bukan yang sederhana ya. Nah, karena kenapa seperti itu ya? Karena rata-rata baik itu di perusahaan besar sekalipun maupun di UMKM pasti sistem yang kita teliti itu pasti ada kerumitan masing-masing tersendiri. Ya, itu seperti itu ya untuk apa namanya kerumitan tadi. Oke, ini saya coba apa namanya saya terlebih dahulu ya. Jadi ambil kita coba cek dulu. Oke, bentar. Nah, jadi dengan adanya kondisi yang rumit tersebut, kita butuh yang namanya rekayasa, ya. Jadi yang kedua ini, baru sistem yang rumit ini dapat direkayasa untuk menghasilkan transformasi input menjadi output yang diharapkan, ya. Itu kan memang tugasnya dari sistem ya. Jadi memang dari input setelah diproses menjadi output yang diharapkan tadi. Tapi dengan adanya sistem yang rumit ini, itu kita butuh yang namanya rekayasa, ya, atau istilahnya engineering, ya. Jadi kita butuh ahlinya untuk mengolah di mana dengan adanya kerumitan tersebut menjadi kesederhanaan yang bisa menghasilkan output yang lebih banyak, ya, seperti itu. Makanya di sini oleh sebab itu kaidah dan disiplin engineering ini dapat diterapkan pada enterprise, ya, seperti ini. Oke. Oke, mungkin sebelum kita next ke slide berikutnya, kita break terlebih dahulu selama 5 menit ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, saya persilakan.
Oke, kita teruskan lagi ya ke slide berikutnya. Di sini ini sama ya, pengertian enterprise engineering. Lalu berikutnya di sini juga sama juga ya. Nah, setidaknya hasil dari nanti sistem enterprise itu sendiri ya, untuk yang di sini itu bagaimana kita bisa, yang pertama itu adalah merancang keseluruhan dengan memakai metode dan analisis engineering. Jadi tujuan untuk enterprise itu bisa tercapai lebih efektif dan seperti itu. Ya. Jadi kalau nanti kebetulan kalau misalkan nanti kalian ada yang mau menggunakan sebagai data tugas akhir ya, itu bisa aja. Jadi nanti kita cari objek penelitiannya itu misalkan di sekolah, misalkan SMP, SMA atau kampus ya, atau bahkan di perusahaan, lalu kita buat kerangka kerjanya ya, mulai dari entitas misalkan siswa, guru ataupun sebagainya, itu nanti kita bisa lihat dan analisis ya, apakah ada gap atau tidak seperti itu. Ya, supaya nanti pada saat tujuan akhirnya itu adalah bisa lebih efektif dan efisien. Ya. Nah, lalu berikutnya kesimpulan pengerjaan di sini juga ini nanti dengan adanya enterprise engineering itu kita bisa melakukan tidak desain ya, tapi juga redesign, desain ulang ya jatuhnya itu, dan juga bisa optimasi operasi dan organisasi entitas bisnis seperti itu. Nanti hasilnya itu adalah terjadi proses re-engineering ya, jadi rekayasa dari satu atau lebih bagian, itu bisa berupa di fisik sistem ya, lalu informasi dan control part sama human partnya ya. Ini lebih nanti kita fokusnya adalah di bagian sini saja seperti itu, sama satu lagi di jaringan perusahaan, jadi proses bisnis sama di jaringan perusahaan seperti itu ya. Nah ini untuk materi slide 1 ya, jadi nanti akan saya buka satu lagi slide kedua ya, ini saya buka dulu karena biar sekalian juga ya untuk di sini. Oke, ini saya coba buka dulu ya. Saya ganti dulu share-nya ke satu lagi. Oke. Pengantar. Nah, harusnya sudah ada ya. Jadi ini kita masuk ke materi yang kedua. Jadi biar untuk mengganti sekalian yang kemarin ya. Nah, di mana ini kita lihat dulu untuk tujuannya tuh pengantar integrasi itu sendiri ya. Ini saya coba klik dulu. Nah, jadi tujuan pembelajarannya itu adalah ada terdapat 4 tujuan ya. Yang pertama kemarin itu yang tadi itu adalah mengenai konsep dasarnya itu sendiri, ini sudah. Yang kedua adalah pemahaman mengenai konsep model ya. Yang ketiga adalah paham dari konsep enterprise arsitektur ya. Dan satu lagi adalah pemahaman mengenai kaitan rekayasa perusahaan dengan disiplin teknik dan manajemen industri seperti itu. Jadi harapannya dari yang saat yang kedua ini itu kita tercapai dari 4 tujuan tersebut ya. Nah, maka di sini kita masuk ke bagian masih pengantar ya. Di sini kita lihat dari namanya arsitektur enterprise ya. Nah, kalau misalkan kita mendengar ya istilah arsitektur itu adalah bagaimana kita bisa mendesain ya rumah ataupun kantor ya, mulai dari struktur bangunan seperti pintu, jendela, lalu tipe bangunannya apa, bahan bangunannya apa, lalu skalanya berapa, luasnya berapa, itu yang disebut sebagai arsitektur ya. Desainnya itu mau seperti apa ya. Nah, ini dengan bahasa arsitektur di sini itu bahasanya kita konteksnya adalah kita membangun suatu kerangka kerja yang ada di perusahaan ya. Jadi yang satu itu adalah desain rumahnya atau desain kantornya, tapi di sini kita mendesain kerangka kerjanya yang ada di perusahaan itu ya. Maka di sini maksudnya itu adalah di bagian ini adalah itu sebagai yang namanya blueprint atau cetak biru ya, yang namanya arsitektur enterprise ya. Atau gambar yang dipakai sebagai bantuan
dalam merancang sebuah interface dan juga mengendalikan operasi interface itu sendiri. Ya. Nah, mungkin secara garis besar ini kita juga harus menggambarkan secara jelas ya. Jadi aktivitasnya apa saja, lalu bagaimana dijalankannya, sama bagaimana interface itu harus dikonstruksikan atau dibangun seperti itu. Ya. Karena kalau kita sudah paham mungkin tentang BPMN ya atau business process apa namanya, saya lupa dipanjangkan notation ya, untuk kita melakukan analisis proses bisnis itu nanti pada saat kita buat kerangka kerja di arsitektur interface itu akan lebih paham atau lebih mudah ya apa saja aktivitas yang dijalankan tadi. Nah, misalkan kita contohnya interface-nya itu adalah sekolah SMP atau SMA. Nah, aktivitas itu pasti kan ada yang namanya guru mengajar, ya murid belajar, murid mengerjakan praktikum, kalau misalkan ada lab IPA ya, lalu juga mengerjakan praktikum komputer, lalu apalagi misalkan mengerjakan ulangan, ya, lalu olahraga, lalu misalkan ikut lomba, itu merupakan salah satu aktivitas yang ada di interface tadi. Nah, aktivitas ini karena harus dijalankan itu seperti apa? Harus dijalankan sesuai dengan apa namanya alur dari awal sampai akhir seperti itu. Ya contoh misalkan SMA di kelas 1 ya. Kalau sekarang kan penyebutannya itu ada kelas berapa itu? Kelas 9 kan kalau tidak salah 6, 9 sampai kelas 10 ya. Kelas 10 itu kan sudah SMA ya. Nah, itu biasanya kan mempelajari mata pelajaran SMA dasar seperti matematika, fisika, dan seluruhnya seperti itu. Dan itu memang secara dasar saja. Baru nanti pada saat naik ke kelas 11 atau kelas 2 SMA, itu kita pelajari yang tingkatnya lebih middle, atau istilahnya adalah pertengahan. Dan yang terakhir adalah di kelas 12-nya atau kelas 3 SMA itu baru untuk persiapan ujian nasional tadi. Ya, makanya kenapa aktivitas ini dijalankan karena memang beruntun ya. Dari kelas 2 atau kelas 1 SMA itu harus apa namanya berurutan materinya tuh sampai dengan kelas 12 atau kelas 3 SMA. Ya. Makanya di sini kenapa dibutuhkan arsitek interface itu supaya tidak adanya kekeliruan ya dalam pembuatan proses bisnis yang ada di sekolah tadi seperti itu. Ya meskipun memang kalau sampai saat ini ya sebagian besar sekolah itu sudah melakukan SOP-nya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan seperti itu. Nah, tapi bisa jadi ya kalau misalnya kita melakukan analisis di arsitektur interface itu sendiri, itu pasti ada yang namanya analisis ya, atau misalkan ada perbedaan yang sesuai dengan apa namanya yang ada di real sama dengan yang ada kita di analisis tadi. Ya. Nah, tentunya yang ketiga itu adalah bagaimana aktivitas ini harus dibangun atau konstruksikan. Ya. Karena ini kan untuk pembangunan atau pembuatan interface itu sendiri ya, itu harus disesuaikan dengan job desk masing-masing entitas yang ada di sekolah tadi. Ya. Yang pasti job desk guru itu pasti lebih besar dibandingkan dengan murid ya, karena guru itu tidak hanya mengajar saja kalau di sekolah, tapi juga mengerjakan administrasi misalkan untuk kebutuhan apa namanya untuk kurikulum ya, lalu misalkan ikut rapat ataupun sebagainya, itu pasti memang tugasnya lebih berat dibandingkan murid. Kalau mereka cukup hanya apa namanya belajar mengajar, lalu ikut lomba, ikut olahraga, lalu misalkan ikut praktikum dan juga PR seperti itu ya. Ataupun misalkan mengerjakan tugas kelompok seperti itu ya. Makanya dengan adanya konstruksi di sini itu pembangunannya harus lebih jelas sesuai dengan job desk-nya masing-masing ya. Nah, dapat dikatakan sebagai produk akhir ini itu yang dihasilkan dalam rekayasa perusahaan atau istilahnya adalah kerangka kerja. Ya. Nah, jadi nanti untuk di sini untuk pembuatan model interface itu adalah model mengandung pengertian lebih ke representasi dari kita menggunakan misalkan matematika, simbol atau kotak seperti itu. Ya. Jadi kalau di bahasanya misalkan di OR1 atau OR2 ya, itu adalah merupakan model matematis. Kenapa disebut seperti itu? Karena mengandung yang namanya rumus matematika gitu. Nah, karena tujuan di situ model matematis kan kita kalau misalkan tidak mencari keuntungan lebih apa namanya
memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya operasional seperti itu. Kan di satu sisi kan kita harus keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi meminimalisir pengeluaran sedikit-dikitnya seperti itu. Itu yang disebut sebagai model matematis. Maka di sini model itu mengandung pengertian sebagai representasi dari sesuatu yang memakai matematika, simbol ataupun kata. Ya. Dan tentunya memang dengan adanya model di sini itu kita bisa melihat dengan jelas ya proses bisnisnya dijalankan oleh satu organisasi itu apakah sudah sesuai atau belum. Ya. Maka di sini kalau pengertian yang lainnya di sini itu adalah model adalah formalisasi yang biasa dipakai dalam pendekatan engineering ya untuk melakukan perancangan dan atau penyelesaian masalah ya. Istilahnya itu adalah perbaikan rancangan yang ada di sini. Oke. Baru di berikutnya adalah ini dari beberapa ahli, mungkin ada yang dari Bernoulli, dari Fox atau dari Slay ya. Tapi kalau misalkan kalian mau menyederhanakan dari mengenai model enterprise itu bisa disebutkan sebagai berikut. Ya, jadi model enterprise ini mengabstraksikan suatu enterprise yang dipandang sebagai sistem. Ya, karena pengertian model itu sendiri adalah merupakan representasi. Ya. Dan juga manfaatnya itu adalah bisa untuk merancang dan mengoperasikan sebuah enterprise, dan tujuannya itu adalah mencapai efektivitas dan efisien yang lebih baik. Ya. Karena di awal yang kita sudah jelaskan itu adalah kita kalau tidak desain, kita juga meredesign ya, jadi desain ulang seperti itu supaya bisa mencapai nilai tambah dengan efektivitas dan efisiensi yang lebih baik lagi. Nah, itu model enterprise-nya, dan enterprise itu sendiri itu lebih ke siapa yang melakukan dalam misalkan 5W1H seperti saya untuk representasi dari sistem enterprise itu sendiri ya. Nah, representasi itu sendiri itu bisa berupa siapa yang melakukan, berapa yang harus dibutuhkan dalam untuk proses, nah lalu apa operasinya, lalu bagaimana caranya, lalu di mana sistemnya yang dilakukan atau dikerjakan, dan kapan harus dilakukan seperti itu. Nah, itu makanya representasi dari sistem enterprise itu sendiri ya, supaya pada saat nanti hasil akhir atau outputnya itu bisa keluar dengan jelas. Ini untuk sistem enterprise sendiri. Sebentar ini. Nah, lingkup modelnya juga itu lebih ke 5 ya. Jadi ada konsep development ya. Lalu spesifikasi, desain, konstruksi sama operation. Ya, 5 ini memang dipakai sebagai semua siklus hidup enterprise itu sendiri. Jadi kalau misalkan ada satunya kurang, itu nanti bisa jadi nanti ada permasalahan yang terjadi ya pada saat kalian mencoba untuk membuatkan namanya model enterprise ya. Seperti itu. Oke, berikutnya ini adalah pembuatan model framework dalam bentuk gambar saja ya. Sebenarnya kalau kita mau membuat secara realnya itu biasanya dalam bentuk tabel ya. Kalau misalkan kalian paham di di program APSI itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan buat satu entitas ya, misalkan mahasiswa itu kan terdiri dari data misalkan NIM, nama, lalu apalagi misalkan asal prodi ya, tempat tanggal lahir, golongan darah ya, alamat, lalu apalagi misalkan saya lupa semester berapa ya, dan lain sebagainya, itu bisa dijadikan dalam satu tabel itu sendiri ya. Nanti satu tabel itu nanti yang berhubungan dengan entitas yang lainnya dalam bentuk kerangka kerja. Nah, ini hanya contoh di mana kita kalau misalkan menggunakan modeling framework ya, itu menggunakan Gira. Ya, nanti bisa kalian cek sendiri untuk di sininya. Nah, di mana di sini semua elemen itu terlibat ya. Jadi hanya SDM-nya saja, tapi juga dalam bentuk software, hardware, ya, lalu customer service, manajemen, sampai dengan implementasi juga itu harus seperti apa. Gitu. Jadi ibaratnya ini seperti ensiklopedianya gitu. Ensiklopedianya dari satu perusahaan itu semuanya itu ada di situ semua gitu. Jadi kalau kita mau cari
spesifikasi dari si SNI tersebut itu apa saja, maka kita cari di bagian requirement gitu. Kalau misalnya kita mencari identifikasi dari software yang digunakan, ya kita cari di bagian software gitu. Nah, makanya di sini modeling framework itu ibaratnya kita punya ensiklopedianya itu sendiri. Nanti kalau misalnya kita mau cari salah satu bagian itu, maka kita bisa cari di bagian tersebut seperti itu. Nah, ini contoh untuk modeling framework-nya. Dan untuk kerangka pemodelan juga ini mau pakai tipe apa juga itu bebas ya. Jadi karena di sini lingkup pemodelan yang hidup interface ini meliputi semua aspek interface yang membuat tidak ada kerangka pemodelan tunggal. Jadi hampir dipastikan memang kita kalau mau bikin kerangka kerja itu tidak mungkin hanya satu entitas saja gitu ya. Karena kalau misalkan satu toko aja, misalkan satu toko UMKM, pasti kan minimal ada pembeli sama penjual gitu. Nah, itu yang bisa dibangun sebagai kerangka pemodelan ya, seperti ini gitu. Nah, untuk contohnya terdapat berbagai kerangka pemodelan ya dengan alat dan bahasa masing-masing ini itu harus dipilih yang sesuai. Ya. Jadi kalau misalnya di sini kan kita bisa pakai SADT ya atau UML tadi, itu kan mungkin kalian sudah pernah dengar juga, merupakan Unified Modeling yang biasa jadi harus sesuai dengan bahasanya masing-masing. Nah, ini dia untuk contoh kita mau membuat kerangka kerja atau pemodelan itu bisa menggunakan CIMOSA ya, kayak lah ya. Lalu apalagi misalnya ini GRAI, IDF atau GRAM seperti itu dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini contoh saja untuk kalau misalkan kita mau bikin ya atau buat kerangka kerja dalam bentuk enterprise itu sendiri ya, itu bisa dibuatkan sesuai dengan metodenya sebetulnya. Ada juga kita kalau misalkan menggunakan TOGAF ya, TOGAF untuk pembuatan arsitektur itu sendiri. Ya. Nah, ini mungkin saya coba cari dulu ya untuk contohnya TOGAF, tapi mungkin masih belum dapat juga. Tapi intinya kalian itu bisa membuat seperti di apps ya, bikin use case sama sequential case juga, itu nanti dibuat seperti kerangka kerja ya. Jadi dari satu entitas ke lain itu saling terhubung gitu, dan juga kita butuh yang namanya keunikan nama data ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Yang berikutnya untuk kerangka pemodelan nanti mungkin akan kita bahas kalau tidak mendekati UTS, mungkin setelah UTS ya, kalau tidak salah ingat. Nah, jadi di sini kalau menurut ahlinya ya, menurut Berkmus itu pemilihan bahasa pemodelannya harus mempertimbangkan yang pertama adalah bahasa yang dipakai mampu mengcapture semua informasi yang diperlukan ya. Jadi jangan sampai ada salah satu misalnya itu bahasanya itu tidak terbaca gitu, itu jangan sampai terkejadian ya. Yang kedua adalah tersedia tools untuk mendukung bahasa pemodelan tersebut ya, untuk membuat, mengelola, mempertukarkan dan menganalisis model ya. Dan juga untuk ahlinya juga harus tersedia dan juga bisa dihubungkan dengan model referensi ya, jika pemodelan dimulai dari nol seperti itu. Nah, tujuannya dari interface itu sendiri itu tiga-tiganya adalah memudahkan pemahaman mengenai strukturnya sama operasi interface. Yang kedua adalah memberikan dukungan pada rekayasa perusahaan ini. Yang ketiga adalah dipakai untuk mengendalikan dan memantau operasi interface. Jadi setidaknya dengan adanya sistem interface ini, itu kita bisa memahami kerangka kerja yang digunakan. Ya. Oke, berikutnya ini siklusnya analisis, skip juga. Nah, untuk analisa interface itu sendiri, ya ini mungkin hampir mirip dengan di sistem ya. Kalau di sistem itu kan pasti ada input sama output. Cuma bedanya di sini ada perbedaan arah saja gitu. Ya. Dimana kalau ke kiri itu ada lebih ke supplier, yang ke kanan adalah customer seperti itu. Dan di dalamnya itu ada beberapa proses mulai dari suppliernya, proses itu di perusahaan itu sendiri sama customer tadi, karena dia juga butuh yang namanya feedback. Ya. Nah, ada interface sendiri pendekatannya menggunakan mempertimbangkan proses dan teknologi. Ya, ini bisa kita lihat ada 4. Untuk implementasinya
tentunya nanti akan dibuat mungkin hampir mirip seperti DFD, tapi penggambaran notasinya beda ya. Dan juga, nah ini tentunya mungkin yang sering dibahas di materi teknik industri ya, dimana kalau salah satunya adalah sebentar, ini saya tes dulu. Nah, di depan layar kalian di sini, itu pengertian teknik industri itu adalah bagaimana kita bisa merancang, memperbaiki, dan memasang. Ya. Merancang itu lebih ke desain, ya. Memperbaiki improvement, memasang itu adalah instalasi. Ya. Jadi, kalau kalian memenuhi salah satu dari ini, itu bisa dikatakan sebagai engineer dari teknik industri tadi. Ya. Tentunya, ilmu yang didapatkan itu tidak hanya dari matematikanya saja, tapi juga dari ilmu alam, ilmu sosial, dan engineering, analisis, dan desain tadi. Ya. Nah, ini pasti kalau tiga ini pasti akan sering ditanya ya, kalau untuk kalau misalkan kita sebagai dasar dari teknik industri itu sendiri. Ya. Lalu nanti masuk ke dalam yang namanya sistem terintegrasi ya, dimana terintegrasi ini udah jelas pasti kita butuh yang namanya elemen itu berupa manusia, mesin, ya, lalu energi ya, material sama informasi. Ini pasti dibutuhkan ya untuk melakukan namanya sistem integrasi. Supaya nanti pada saat akhirnya itu adalah kita bisa menspesifikasi, memperkirakan, mengevaluasi sama untuk meningkatkan performansi. Itu yang disebut sebagai rekayasa perusahaan teknik industri ya. Seperti itu. Oke. Yang selanjutnya adalah ini mungkin hampir sama ya, yang di atas tadi, ini juga sama. Nah ini untuk peningkatan intensitas ini kita bisa menggunakan teknologi informasi ya, bisa berupa ERP ataupun e-business ya. Kalau bisnis nanti itu adalah mata kuliah pilihan yang terpisah ya, seperti itu. Nah ini juga sama. Kalau di zaman dulu ya, itu kita fokusnya ke produksi saja ya, mungkin sebelum revolusi industri 4 atau 4.0. Tapi kalau sekarang dengan adanya teknologi komputer, maka ini nanti akan menghasilkan yang namanya desain, operasi, kontrol, kompleks sistem seperti itu. Tentunya diintegrasi dengan adanya perkembangan teknologi. Jadi kalau misalkan revolusi industri yang di awal-awal itu kan kita fokusnya hanya untuk produksi barang saja sebetulnya. Nah kalau sekarang kan enggak. Kalau sekarang itu kita selain hanya produksi, tapi juga kita bisa menghasilkan informasi ataupun desain ataupun yang lain itu sebagai hasil dari revolusi industri 4.0. Nah ini untuk perusahaan dari industri. Dan satu lagi, nah ini dia. Kalau batasan di teknik industri itu sendiri ya, mungkin sebatas dari produk ya. Produk, lalu jasa, lalu sistem industrinya sampai bisnis model. Tapi kalau kita bahas di mata kuliah ini, itu kita masuknya ke dalam proses dan servis dan bisnis model dan sistem industri itu sendiri. Ya. Karena rata-rata kita kalau misalkan melakukan untuk analisis di sistem enterprise itu biasanya kita masuk ke dalam bidang jasa atau servis. Ya. Itu yang disebut sebagai tujuan dari sistem enterprise. Ya. Oke. Nah itu jadi dua materi itu ya yang bisa kita bahas dalam pertemuan yang kedua kali ini. Nah sebenarnya kalau ada satu pertemuan lagi itu kan untuk pengganti yang kemarin ya. Jadi harusnya itu sekarang itu adalah pertemuan ketiga. Tapi kemungkinan untuk penggantinya mungkin tidak di minggu ini. Jadi kemungkinan minggu depannya seperti itu. Tapi yang pasti saya usahain sebelum UTS itu materi itu semua sudah udah kelar lah. Jadi nggak ada hutang untuk pertemuan beberapa pertemuan lagi. Meskipun kita cuma satu pertemuan saja ya untuk di kuliah sistem enterprise itu sendiri. Oke. Mungkin ini seperti biasa ya. Kalau untuk enterprise ini mungkin saya akan melakukan presentasi lebih dahulu. Oke. Yang pertama, Ahmad Diki Saputra ada?
Hadir, Pak. Oke. Berikutnya Amalul Hawari. Hadir, Pak. Oke. Berikutnya Randy Alfi. Hadir, Pak. Oke. Jafar Rizky. Hadir, Pak. Oke. Yusuf Abdurrahman. Hadir, Pak. Oke. Berikutnya Laila Anggraini. Hadir, Pak. Oke, sebentar. Untuk ke atas ya. Laila Anggraini ada ya? Hadir, Pak. Hadir. Oke. Berikutnya Fioren ini ya, dispensasi lomba. Oke. Berikutnya Hafizatul. Hadir, Pak. Oke. Anggia Sabila. Hadir, Pak. Oke. Mutiara. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Isa. Hadir, Pak. Oke. Muhammad